Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Energi dalam Sistem Kehidupan dengan materi energi alam dan pemanfaatannya. Berikut kami akan membacakan anggota-anggota kami. Yang pertama ada saya, Andira Nabila dengan NIM 207200004. Lalu yang kedua ada Fairul Zabadi dengan NIM 207200012. Lalu yang ketiga ada Maulidah Hurizana dengan NIM 207200019. Nah, memasuki materi nih. Energi alam itu apa sih? Energi alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Di mana kita bisa menemukan energi alam? Tentunya di alam, seperti di dalam tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Energi alam ini juga bisa disebut sebagai sumber energi alternatif atau energi terbarukan, yang dapat didefinisikan sebagai sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam karena adanya proses berkelanjutan. Macam-macam energi alam. Yang pertama ada air. Energi air merupakan energi yang dihasilkan oleh pergerakan air mengalir. Yang kedua ada angin. Angin adalah salah satu sumber energi alternatif yang murah dan tidak mengakibatkan polusi yang berbahaya. Lalu yang ketiga ada sinar matahari. Energi matahari merupakan energi alternatif yang dihasilkan dari pancaran panas sinar matahari. Lalu yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi merupakan energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Pembahasan yang pertama yaitu energi air. Energi yang dapat terjadi akibat gerakan aliran air. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, di Indonesia yang memiliki banyak sekali perairan sangat cocok untuk membuat PLTA. Salah satu PLTA terbesar di Jawa Timur adalah PLTA Sutami di Karangkates, Kabupaten Malang. PLTA ini adalah alat yang dapat mengubah energi air menjadi energi listrik, tentunya menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang cukup besar. Bagaimana prosesnya? Yaitu air dari bendungan akan dialirkan ke bawah untuk menggerakkan generator. Nah, generator akan menyimpan energi menjadi bentuk listrik yang nantinya akan dikirim ke rumah-rumah. Penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui seperti fosil yang semakin lama stoknya akan semakin menipis. Jika hal ini terus dibiarkan, maka terjadi kelangkaan energi tidaklah menjadi suatu hal yang mustahil. Penggunaan energi yang dapat terbarukan seperti air, angin, panas bumi, serta cahaya matahari merupakan suatu terobosan untuk mencegah terjadinya kelangkaan energi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya angin adalah udara yang bergerak atau berpindah tempat. Pergerakan ini dipicu oleh adanya perbedaan suhu atau panas, suhu yang tinggi dan memiliki tekanan yang rendah. Pemanfaatan energi angin ini sesuai dengan bunyi hukum kekerasan energi yang berbunyi, energi tidak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dimusnahkan, tetapi energi bisa berubah bentuk untuk dimanfaatkan. Sesuai dengan adanya bunyi kekerasan energi, bahwasanya angin dapat dimanfaatkan dan dapat terbarukan setelah termasuk energi yang ramah lingkungan. Pemanfaatan energi angin seperti pembangkit listrik tenaga angin. Salah satu pemanfaatan energi yang dapat digunakan untuk merubah energi angin menjadi energi listrik sebenarnya cukup simpel. Pada dasarnya angin harus berubah atau bisa menggerakkan turbin agar turbin bergerak berputar, nantinya memutar generator yang ada pada bagian belakang turbin. Generator inilah yang nanti merubah energi angin menjadi energi listrik. Energi ini ditemukan atas dasar prinsip teori medan elektromagnetik yang pada dasarnya merubah energi gerak angin menjadi energi listrik berupa AC maupun DC. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari PLTA. Kelebihannya, kapasitas output dari PLTA relatif lebih besar dibandingkan dengan pembangkit terbarukan lainnya. 2. Umur alat seperti generator turbin lumayan panjang, yaitu 50-100 tahun. 3. Bebas dari polusi dan emisi karbon. 4. Tidak menyebabkan polusi gas seperti efek rumah kaca. Sedangkan kekurangannya adalah biaya untuk pembuatan memerlukan modal yang besar, membutuhkan lahan yang luas untuk membangun pusat listrik yang menggunakan atau yang memiliki daya kapasitas yang besar. 3. Dapat mengganggu ekosistem danau maupun sungai akibat dibangunnya bangunan bendungan. Jika PLTA diadakan
di daerah sekitar sungai. Selanjutnya yaitu materi energi sinar matahari. Sebenarnya energi matahari itu apa sih? Energi matahari merupakan energi alternatif yang dihasilkan dari pancaran sinar matahari. Energi sinar matahari dapat menghasilkan listrik tenaga surya. Penggunaan listrik tenaga surya sangat baik bagi lingkungan. Listrik tenaga surya dapat digunakan sebagai sumber cahaya di malam hari. Ketika gelap, listrik tenaga surya dapat digunakan untuk menyalakan benda elektronik di rumah. Mengapa penggunaan listrik tenaga surya itu sangat baik bagi lingkungan? Karena energi matahari tidak menghasilkan gas rumah kaca dan tidak pula mencemari air. Bagaimana sih cara kerja listrik tenaga surya? Jadi setelah panas matahari ditangkap oleh sel fotovoltaik. Apa sel fotovoltaik itu? Sel fotovoltaik adalah sebuah alat semikonduktor yang dengan adanya cahaya matahari dapat menciptakan energi listrik. Setelah panas matahari ditangkap oleh sel fotovoltaik, kemudian panas matahari tersebut akan digunakan untuk memanaskan cairan yang selanjutnya menjadi uap. Lalu uap tersebut akan dipanaskan oleh generator yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Energi matahari adalah jenis energi terbarukan yang ketersediaannya sangat tidak terbatas. Pemanfaatan sumber energi sinar matahari. Jadi di sini ada beberapa pemanfaatannya. Yang pertama yaitu berperan dalam fotosintesis. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama pada proses fotosintesis tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu menerangi bumi. Matahari menjadi sumber utama penerangan di bumi. Selanjutnya, berperan dalam terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang tersinari matahari akan mengalami siang, sedang yang tidak tersinari akan mengalami waktu malam hari. Selanjutnya, berperan dalam proses terjadinya awan. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap menjadi awan. Pemanfaatan sumber energi matahari selanjutnya yaitu sumber perputaran air. Jadi ini masih berkaitan dengan proses terjadinya awan. Ketika awan yang terkena panas sinar matahari itu mencair, itu akan jatuh menjadi air hujan. Air itu mengalir lewat sungai dan kembali lagi ke laut. Yang terakhir yaitu sumber energi alternatif. Jadi matahari dapat diperbarui dan tidak habis jika digunakan berulang kali. Materi selanjutnya yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi merupakan salah satu energi alternatif yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Energi yang berasal dari panas bumi dari kerak bumi ini termasuk dalam kategori ramah lingkungan. Mengapa? Karena hanya mengeluarkan sedikit gas rumah kaca jika dibandingkan dengan energi yang dihasilkan dari pembakaran fosil. Tujuan utama penggunaan energi panas bumi yaitu diharapkan bisa meminimalisasi resiko pemanasan global yang meningkat seiring berjalannya waktu. Energi panas bumi berasal dari dalam bumi. Bagaimana caranya? Yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan energi panas bumi adalah dengan memompa air ke dalam bumi, kemudian panas dari bumi itu akan menghasilkan uap. Ini merupakan suatu bentuk konversi energi di mana energi panas dari dalam bumi diambil dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti pemanas air, pemasak, pembangkit listrik, dan penggunaan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Pada banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.